Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang terbaik. Sebab firman-Mu itu yang menumbuhkan kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menuntun setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan. Gloria Dia sanggup, Yesus sanggup
kami, Engkau menguatkan kami, Engkau membuat kami mengetahui akan kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan dan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami, Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai-bagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan, Tuhan, karena Engkau Allah yang memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Kami larang Engkau bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah yang bermanifestasi di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 8. Ya, saya akan bacakan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita tekun, kita mengerjakan firman itu, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oke, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dari pembacaan ini, berarti ada apa? Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, ya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti di dalam diri kita ada tanda milik anak, ya, ada benih yang sesungguhnya harus bertumbuh, ya, jadi terus bergerak. Nah, kalau kita perhatikan ayat 9, coba lihat ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, dari benih ini yang ada, yang sudah ada dalam hati kita, dan benih itu akan bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Setiap hari butuh waktu, butuh perhatian, ya, butuh waktu, butuh perhatian, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik, ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sukar, ketika ada situasi, ada masalah-masalah yang datang, kita bisa cakap untuk menanggungnya. Kalau enggak, bagaimana kita bisa menanggung? Ya,
Apalagi kalau kita perhatikan hari-hari ini yang begitu luar biasa. Ya, kondisi semakin, kalau kita perhatikan bahwa kondisi semakin tidak baik. Tapi anak-anak Tuhan tetap, ya, kita masih ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena perlindungan Tuhan yang hebat. Amin. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap kuat dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Ya, COVID kemarin 3 tahun, 2 tahun lebih kita bisa lewati dengan luar biasa. Perubahan cuaca yang begitu luar biasa, ya, perubahan kondisi-kondisi hari-hari ini, pasar berubah semua, ya. Di pasar hari ini cabai juga mahal, sayur-sayur pada mahal semua. Ya, ibu-ibu kalau biasa belanja jadi tahu gitu, ya, mau makan yang agak enak harganya juga enak. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur bahwa hari-hari ini Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Kenapa? Di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi ini yang akan terus membuat dia menjadi kuat. Amin. Coba kita perhatikan, kalau benih itu kita taruh dalam tanah, dia akan keluar ke cabang. Terus apa? Dia akan terus naik dan bertumbuh untuk menjadi tanaman yang kuat. Ya, ketika diterpa angin, dia tetap kuat. Ketika menghadapi segala situasi, dia tetap kuat. Dia terus bertumbuh. Apalagi kita siram, kita terus kasih sehingga dia bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita menghasilkan buah-buah yang baik. Kita harus tahu dasarnya bahwa benih itu ada dalam diri kita. Karena apa? Kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena apa? Ia lahir dari Allah. Karena ia lahir dari Allah, tidak dapat berbuat dosa lagi. Di ayat sebelumnya dia bilang barang siapa tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Kenapa? Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 10. Di situ dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Berarti Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan kebenaran itu dalam hidup kita hari demi hari. Apapun yang terjadi, tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kita punya waktu yang luar biasa. Saya ingat kalau Popo datang, dia duduk di ujung sana. Kita belum mulai ibadah, tapi dia buka Alkitab dan dia baca. Dan dia punya waktu, dia tidak buang waktu, dan dia belajar firman Tuhan. Nah, itu luar biasa. Ya, dia tidak ngobrol sana, dia tidak bikin ribut sana sini, tapi dia duduk diam dan dia belajar Alkitab. Nah, Popo beberapa hari yang lalu sudah pulang kembali kepada Bapak. Jadi saya dikasih tahu hari Selasa ya? Selasa ya, hari tanggal 16 Kamis ya? Rabu 16, Rabu malam meninggal. Saya ditelepon, dikasih tahu bahwa Popo sudah meninggal. Jadi kalau kita perhatikan, jadi malam itu jam 7.40 Popo meninggal. Jadi mereka masih siap dan masih cari tempat untuk rumah dukanya
semua harus dipersiapkan, harus ke rumah sakit, semua harus mendapat surat keterangan dari dokter itu, sehingga tidak ada sakit yang meninggal bukan karena COVID dan segala macamnya, sehingga harus ada dia punya laporannya, seperti mama waktu itu, dan kita harus bawa ke rumah sakit, harus lapor RT, RW dan segala macamnya. Nah, itu yang harus terjadi. Dan baru terakhir kita dapat dia punya akte kematiannya. Nah, dari akte kematian itu nanti akan dibawa ke tempat pemakaman, urus pemakamannya. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya dikasih tahu, ketika dikasih tahu saya juga kaget. Waduh. Tapi dikasih tahu bahwa mereka lagi siapin dulu. Tapi hari Rabu, hari Kamisnya kita dikasih kesempatan untuk melayani di sana. Karena ternyata dari pihak anak-anak dan juga dari pihak Popo sendiri punya persekutuan yang ada di daerah Pondok Indah itu, dan mereka minta mereka yang urus sampai selesai. Jadi ya kita dapat 1 hari untuk ibadah penghiburan. Nah, itu yang terjadi dengan Popo. Tapi apa yang dia berikan contoh, walaupun itu kita lihat sederhana, tetapi itu bukan sederhana. Dia tetap punya kesempatan, dia buka Alkitab dan dia baca, dia belajar. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita pun tetap seperti demikian. Kesempatan yang ada jangan kita sia-siakan, tapi mari kita pelajari firman Tuhan. Lihat kembali firman Tuhan, renungan hari ini, atau kita ambil waktu, kita belajar, kita mau baca sekian pasal setiap hari, kita ambil komitmennya, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mulai belajar firman Tuhan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya, kita nggak merasa seperti kita ada ini dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mulai di atas 10 hari, kita akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Kita mulai semangat, kita rindu untuk membuka dan mengajar, ingin tahu, itu luar biasa. Nah, itu yang harus terjadi, itu yang harus kita kembangkan dalam diri kita, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, ya, tidak berasal dari Allah. Berbuat kebenaran berarti apa? Berbuat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kemarin kita khotbah tentang apa, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Ya, orang muda aja dia harus mempertahankan kelakuannya bersih, menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak pernah baca firman, kita bisa menjaga kelakuan kita, bisa bersih di hadapan Tuhan? Gak mungkin. Kita gampang terpengaruh, ya, gampang terbawa arus, gampang marah. Apalagi sekarang media bisa bikin kita emosi, media bisa bikin kita marah, ya, akhirnya kita mengeluarkan komentar-komentar. Nah, ini akan terjadi, hal yang tidak baik akan terjadi dalam diri. Nah, saya punya teman itu punya istri suka main itu. Jadi ketika ada kasus dalam keluarga, dia suka komentar, dan komentarnya itu bukan sekedar komentar, tetapi kata-kata yang tidak pantas. Akhirnya apa? Dibawa ke ranah hukum, dilapor polisi. Lalu tahu, ketika itu ada di polisi, waktu kita harus terbuang banyak, bolak-balik kantor polisi, dipanggil, dikit-dikit dipanggil, datang, harus mempertanggungjawabkan ini dan itu. Hanya jari-jari kita yang bermain,
yang mengerti. Jadi masalah. Oleh sebab itu, mari kita jaga supaya apa? Kelakuan kita bersih. Jaga jari-jari kita sehingga jari-jari kita tidak membuat masalah buat hidup kita. Sekarang lagi bukan kita bicara, ya kita teriak di luar sana, kita maki orang di luar sana. Tidak. Sekarang lebih banyak orang duduk diam dalam rumah lagi tiduran, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ini yang jadi masalah. Dengan bukti ini orang bawa ke polisi dan melaporkan. Dan hari ini saya melihat bahwa sampai hari ini masalahnya belum selesai. Kenapa? Harus bolak-balik kantor polisi. Nah itu yang terjadi. Nah oleh sebab itu, mari kita jaga kelakuan kita bersih. Kita menjaga sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Kalau kita punya waktu, lebih baik kita posting firman Tuhan, kirim ke teman, kirim setiap khotbah kita ke teman-teman kita, biar mereka mendengarkan, sehingga apa? Mereka menjadi kuat juga di dalam Tuhan. Nah ini yang harus terjadi. Bukan kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saya rasa di sini nggak ada, di luar sana terlalu banyak. Dan itu salah satu contoh bahwa saya dikasih tahu sama suaminya bahwa istrinya bikin masalah begini dan begitu. Hanya gara-gara postingan, komentar, ya kan? Hanya gara-gara komentar. Tapi ke dalam komentar itu, kalau kita kasih komentar yang baik, pasti yang baik. Nah, semuanya dari mana? Dari hati. Ya, berarti apa? Emosi kita. Hati kita penuh dengan segala hal yang buruk. Ya, kalau yang keluar dari mulut itu meluap dari mana? Dari hati. Jadi kalau kita kasih keluar kata-kata makian dan semua itu meluap dari hati kita. Kita melihat ada kejadian ini, kita mulai memposting. Kemarin gara-gara di Bali aja itu kalau kita perhatikan media sosial lagi ramai. Itu pun akan dibawa ke ranah hukum. Saudara tahu itu masalah. Kalau sudah berurusan dengan polisi ini akan jadi panjang. Kita punya waktu udah dibuang-buang habis. Oleh sebab itu mari kita jaga baik-baik, sehingga kita perhatikan, sehingga kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan, kita aman dalam perlindungan Tuhan, damai sejahtera ada dalam hati kita. Terus kita melangkah dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah membenarkan kita. Kalau Tuhan sudah membenarkan kita, kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita mesti takut? Ya, di sini dikatakan setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Berarti apa? Dia tidak berasal dari Allah. Walaupun dia ada dalam gereja, walaupun hari Minggu dia begitu rajin ada dalam ibadah, tetapi nih kita tidak bertobat. Tuhan mau kita pulih, Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah ini, kita tidak mengasihi saudaranya aja berarti kita sudah melawan. Kita bukan dalam bagian sebagai anak-anak Tuhan. Nah Tuhan mau supaya hari-hari ini kita sadar, sesadar-sadarnya supaya apa? Nah kalau kita perhatikan dalam Yohanes 8 ayat 44, coba kita lihat di situ. Yohanes 8 ayat 44. Di situ dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapa. Nah, simpel aja. Kita bisa lihat dalam hidup kita hari demi hari. Apakah kita masih melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi, atau kita lebih tekun dengan Tuhan? Nah, Tuhan mau supaya apa? Setiap hari kita belajar mencari kebenaran itu, terus belajar dan terus belajar dan terus belajar, sehingga apa? Kita menjadi kuat dalam segala hal. Ya, kondisi-kondisi hari-hari ini membuat kita semakin banyak orang semakin mengeluh, semakin gampang aja emosinya tersulut. Ya, karena apa? Kondisi semakin sulit. Ya, kondisi semakin sulit hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, gak usah kita takut, gak usah kita doa minta berkat juga Tuhan kasih berkat, Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Amin, amin, haleluya. Oleh sebab itu gak usah kita takut hari-hari ini, gak usah kita khawatir, gak usah kita pusing dengan kondisi hari ini. Tapi mari yang perlu kita kerjakan, kita kerjakan kebenaran itu. Kebenaran itu kembali kepada firman Tuhan. Kita akan dapatkan di sana. Bukan kebenaran kita pergi ke atas gunung sana. Tidak ada di sana. Ya, turun ke lembah yang paling dalam, masuk dalam gua-gua yang paling gelap. Gak ada di sana. Ketika kita datang sama Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita lihat di situ kita semakin hari kita semakin dikuatkan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Tuhan tidak mau kita mengikut daripada, kalau kita tetap berbuat dosa, di situ dikatakan bahwa iblislah yang menjadi apa? Bapamu. Ya, di sini dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin apa? Melakukan keinginan-keinginan bapa. Cepat emosi, cepat marah dan segala macam, cepat melakukan hal-hal yang jahat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu itu, hanya gara-gara bola kaki aja orang bisa marah, orang bisa berantem. Ya, hanya gara-gara hal sepele aja bisa terjadi hal-hal yang merenung jiwa. Nah, oleh sebab itu kita mulai lihat kembali kehidupan kita hari-hari ini, kita jaga baik-baik hidup kita sehingga kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, saya percaya semua yang sukar, yang sulit itu akan jadi gampang, akan jadi enteng semua. Karena apa? Tuhan sendiri yang berperan ganti kita, Tuhan sendiri yang menolong kita, Tuhan sendiri yang menopang kita, yang mendukung kita, sehingga kita bisa berhasil dalam segala hal. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan kembali kehidupan kita, sehingga tidak ada segala sesuatu yang kita kerjakan yang menghancurkan masa depan kita. Karena masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk dihancurkan. Ya, harus menghadapi masa depan yang hancur-hancuran, tidak, tetapi Tuhan merancangkan kita untuk apa? Masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan kembali, kita lihat kembali
Kalau ada hal-hal yang salah dari hidup kita, mari kita perbaiki. Kita minta Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat dan tinggalkan segala kejahatan itu, dan kita kembali sama Tuhan. Sehingga apa? Kita melangkah, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang demikian, saya terlalu percaya bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Yang tadi dikatakan bahwa apa? Iblis adalah bapamu, dan kita mengikuti segala keinginan-keinginan bapa kita, dan dia mau itu terjadi. Nah, ketika kita mulai keluar dari situ, tetap aja kita bikin baik, dia nyerang kita dari berbagai macam hal. Ketika saya bertobat, saya melihat bahwa awalnya kita ikut dengan teman, ada dan bersama dengan teman-teman, mereka luar biasa. Tetapi ketika kita mulai bertobat, mereka mulai menjauh dari kita. Nah, kondisi seperti ini, bagaimana dengan kita? Teman-teman kita meninggalkan kita, bahkan dalam keluarga pun kita dibilang sesat dan segala macam. Padahal kita mulai belajar firman Tuhan. Kenapa? Iblis tidak suka. Dia mulai cari cara dengan berbagai macam cara. Orang-orang terdekat kita meninggalkan kita. Ya, teman-teman kita meninggalkan kita. Ketika saya berangkat ke persekutuan sore-sore, itu semua mata mulai melihat dengan mata yang penuh kecurigaan. Kenapa? Ke persekutuan kan mesti bawa Alkitab, bukan kayak sekarang gitu pegang handphone. Enggak, mesti bawa Alkitab. Dan awal-awalnya saya bungkus Alkitabnya pakai apa? Pakai koran, karena malu bawa Alkitab. Itu awal-awal pertobatan, masih umur SMP. Kenapa? Tetangga-tetangga kiri kanan itu semua ngoceh, mulai bicaranya sinis, nyindir sana nyindir sini, dan itu yang terjadi membuat apa? Iman kita lemah dan kita kembali pada kondisi seperti itu. Tetapi ada ketika saya mulai sungguh-sungguh, kakak saya bilang begini, oke, kita akan lihat aja. Kita akan lihat biasanya yang sudah terjadi di depan mata mereka, bahwa orang yang sudah bertobat akhirnya dia kembali lagi. Dia kembali ikut dalam arus. Dan saya bilang oke, saya akan buktikan. Dan saya membuktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka sangkakan bahwa kita harus kembali ikut arus, kembali kepada kondisi-kondisi semula, dan itu tidak terdapat dalam saya. Dan itu yang terjadi. Akhirnya mereka mengakui bahwa apa yang jalan yang saya pilih ini, saya harus keluar. Karena kalau di Kupang itu kan gerejanya dulu itu gemit, gereja ini masih di timur. Kalau di sini kayak HKBP, GKI, jadi model begitu. Jadi setiap kali ke gereja pasti saya ngantuk. Begitu pendeta khotbah saya tidur. Begitu sudah nyanyian terakhir, karena itu amin, itu saya kaget bangun di situ. Setiap kali, akhirnya saya bilang kalau begini terus bagaimana kita bisa hidup? Akhirnya saya harus keluar dari kondisi seperti itu. Nah, Tuhan bawa sampai hari ini. Kenapa? Kita harus bertindak, kita harus keluar. Nah, kalau kita tidak bisa bertindak melawan arus, kita tidak akan bisa. Kita akan tetap pada posisi yang kalah. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang kalah, tetapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Menang dalam segala hal.
menang dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, menang dalam setiap tekanan-tekanan yang terjadi dalam keluarga. Nah, ini yang harus terjadi karena kita pilih ikut Tuhan, kita ditekan. Kita ditekan, kita dibilang sesat, kita dibilang begini dan begitu. Tetapi yang kembali ke kita, karena kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, iblis mulai kepanasan. Dia mulai cari berbagai macam cara, dan dia mulai menyerang kita dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk buat kita kembali kepada, kita tidak lagi bertobat, tetapi kita kembali kepada hidup yang lama. Nah, ini keputusan ada dalam kita. Kehendak bebas Tuhan berikan kepada kita, supaya bagaimana kita memilih, kita mau ikut iblis atau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita mau mengambil satu keputusan, kita harus tahu konsekuensinya. Kalau hari ini kita ada bersama-sama dalam ibadah ini, saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa ketika kita ambil keputusan ini. Amin. Tapi nggak usah takut. Tidak perlu kita takut. Kita melangkah terus bersama dengan Tuhan, dan kita akan tahu, kita akan lihat apa yang kita kerjakan selama ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menopang kita ketika kita menghadapi segala situasi. Dia mendorong kita untuk kita terus maju. Nah, ini yang harus kita lihat dan kita kerjakan hari demi hari, sehingga apa? Kita semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin tekanan itu berat, kita harus melewatinya. Coba perhatikan, ketika kita SD, kita mau naik kelas, harus ada apa? Ujian. Nah, ujian ini yang akan menentukan kita naik kelas atau kita tidak naik kelas. Ya, naik pada level yang lebih tinggi atau kita tetap pada level itu. Nah, itu yang terjadi. Harus ada ujian, sehingga apa? Semakin kita diuji, semakin kita ditekan, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Iman kita semakin kita kuat, dan benih itu akan terus tumbuh. Benih itu akan semakin tumbuh menjadi pohon, dan juga pohon itu menjadi pohon yang kuat, yang kokoh. Ketika diterpa angin, ketika diterpa dengan berbagai macam kondisi, dia tetap berdiri kokoh, kuat. Karena apa? Dia punya akar yang sangat kuat. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh, kita berakar di dalam Tuhan. Karena apa? Benih ini Tuhan mau supaya apa? Yang sudah ada dalam diri kita ini semakin hari semakin kuat. Akar kita ini semakin kuat merambat kemana-mana, sehingga ketika diterpa angin, kita aman. Walaupun goncangan dia ke kiri dan ke kanan, maju mundur, tetap kuat. Kita tidak tercabik, tidak terlepas dari tanah. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini, dasar ini yang Tuhan mau tanam dalam hidup kita, sehingga kita tahu bagaimana kita harus menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit. Kenapa? Benih yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita ini, yang ada dalam diri kita ini, ketika kita dapatkan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita melangkah dalam tuntunan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan pimpin kita terus. Apapun yang akan terjadi, angkat hati kita, angkat wajah kita, lihat sama Tuhan dan bicara sama Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan sendiri akan turun tangan dan menolong kita semua. Amin. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mau supaya apa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, dan kita sendiri harus bertindak. Ya, kalau kita tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau bela kita? Gak mungkin. Ya, gak mungkin.
mungkin pembelaan Tuhan itu ada kalau kita tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat lagi. Ya, coba perhatikan baik-baik di situ. Dalam Matius 4 ayat 3, ketika Tuhan Yesus dicobai. Nah, di sini dikatakan Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan di situ dikatakan jika engkau anak Allah. Berarti apa? Iblis tahu bahwa dia anak Allah. Ya kan? Coba perhatikan di situ. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa yang Tuhan yang firman Tuhan katakan? Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Tetapi ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kehidupan, sehingga kita terus bergerak maju, kita terus bertumbuh menjadi kuat, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat. Dalam kondisi hari-hari ini, iman kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Jadi benih itu tumbuh dalam hati kita semakin hari. Mari kita lihat, kita memupuknya, kita bekerja sama dengan Tuhan sehingga apa? Semakin bertumbuh menjadi kuat. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Di situ dikatakan bahwa apa? Iblis mulai cari cara untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini anak Allah. Bukan dia nggak tahu, dia tahu. Tetapi dia mulai cari cara untuk menjatuhkan. Tetapi apa? Di situ dikatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mana? Dari mulut Allah. Berarti apa? Alkitab ini yang harus kita pelajari. Itu adalah firman Tuhan. Ya. Ketika kita lihat tulisan-tulisan ini, ketika kita baca dengan bersuara, kita baca dengan iman, ini tulisan-tulisan akan dirubah menjadi rema dan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, menjadi hidup dalam hidup kita. Kita simpan itu di hati kita. Itu yang memberikan kita kuat dalam menghadapi segala situasi. Apalagi hari-hari ini yang semakin sukar, yang semakin sulit. Tetapi kita jangan lihat sukar dan sulitnya, tetapi kita cari kembali pada firman Tuhan. Datang, kita lihat, kita pelajari, kita datang sama Tuhan, kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Tuhan akan membuka jalan buat kita. Yang tidak ada jalan pun, kita melihat tidak ada jalan pun, Tuhan akan membuka jalan. Ketika bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir, bangsa Mesir, tentara-tentara Mesir tidak membiarkan mereka aman-aman saja. Mereka terus mengejar. Nah, ketika mereka ada di tepi danau, tepi sungai, apa yang terjadi? Ke sana, ke kiri gunung, ke kanan gunung, di belakang musuh, di depan ada laut. Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, mereka panik, mereka bingung, mereka berteriak, malah mereka mulai maki-maki sama Musa, marah-marah sama Musa. Bukan mereka berdoa datang sama Tuhan, tetapi mereka mulai berteriak sama Musa. Ketika Musa mulai berdoa, Tuhan bilang, belah airnya, Pak. Ada jalan terbuka buat mereka. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Nah, itu yang terjadi. Tuhan bela mereka. Begitupun dengan kehidupan kita, Tuhan pasti bela kita.
Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi dengan hari-hari ini, tetap kita percaya sama Tuhan. Jangan kita mundur, jangan pernah kita mundur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan bela kita. Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Tetap setia ikut Tuhan. Nah, ketika kita lakukan ini, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ada sukacita dan damai sejahtera Allah yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita. Nah, Tuhan taruh dalam hati kita sehingga kita melangkah dengan sukacita, kita bekerja dengan sukacita, kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Kalau tidak ada sukacita, mulai periksa kembali hidup kita. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Apa yang saya sudah kerjakan yang salah di hadapan Tuhan? Nah, ini yang harus kita cepat-cepat dan perbaiki sehingga tidak berlarut-larut dalam kehidupan kita. Akhirnya membuat kita mundur daripada Tuhan. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita. Di situ dikatakan, coba kita lihat satu lagi dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Coba perhatikan baik-baik. Kita lihat dari ayat yang sebelumnya, ayat 13. Di situ dikatakan, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan kepadanya di sini adalah kepada Tuhan. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kita ini menjadi suatu perhatian yang sangat-sangat spesial, sangat khusus daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan di situ ayat 13 itu dikatakan, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Siapa anak-anak itu? Itu adalah kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, adalah kita semua yang telah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Nah, kita dipelihara, kita dijaga, kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau, kalau kita sudah tahu posisi kita di dalam Tuhan, kenapa kita mesti khawatir hari-hari ini? Kenapa kita mesti bimbang hari-hari ini? Kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita mesti marah begini dan begitu? Kembali kita datang kepada firman Tuhan, datang lihat, ya, Tuhan mau kita dipulihkan, ya, Tuhan mau kita dipulihkan sehingga kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan, pegang janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Haleluya. Mari kita kembali kita. Oke, mari Bapak. Haleluya. Nah, saya akan baca ulang lagi. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia.
Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami hari-hari ini. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari yang sukar, yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan hari-hari saat ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita kembali dari tempat ini kita membawa setiap beban dan masalah apapun juga. Tetapi mari kita tinggalkan, kita tanggalkan semua, kita lepaskan semua. Biar kita kembali dengan damai sejahtera, kita kembali dalam sukacita Allah yang melimpah-limpah. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat kita berdoa bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan kita. Minta Tuhan lawat kita. Minta Tuhan jamah kita. Haleluya. Ini kami Bapa. Ini kami Tuhan. Angkat semua beban kami. Angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau bebaskan kami. Engkau jamah kami. Engkau lawat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Jamah kami. Kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan karena kami tahu ada benih-benih ilahi yang tumbuh dalam hidup kami, yang tumbuh bertumbuh dalam hati kami, membuat kami menjadi kuat dan semakin kuat dan semakin kuat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami, lawat kami, nyatakan kemuliaan, nyatakan hadirat, nyatakan lawatan dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.
semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sendiri yang telah membebaskan kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh melangkah dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh menang bersama dengan Engkau, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, yang dimana Tuhan Engkau sendiri yang telah pimpin kami Tuhan hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam kami semua. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua. Biarlah Tuhan kami boleh teguh berdiri bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh melangkah dalam kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melangkah dalam kemenangan demi kemenangan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari. Oke, mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau angkat persembahan kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil. Apa saja yang kami usahakan Engkau buat jadi berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oh iya, minggu depan itu ada ulang tahun gereja, ya, ulang tahun gereja. Jadi kita ada perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu boleh bawa dari rumah dan kita nikmati rame-rame. Bukan makanan yang berat, ya. Mungkin bawa kue, bawa apa lagi tuh? Ada mungkin yang mau buat apa, pisang goreng, ada mau buat apa lagi itu, wajib, boleh bawa dan kita nikmati rame-rame. Nanti di sini disiapkan kopi, ada teh, ada susu. Nah, nanti kita siapkan, dan juga disiapkan ada kue juga yang kita siapkan. Ya, datang dan kita nikmati rame-rame karena ini ulang tahun gereja. Ya, dari kita untuk kita. Amin. Haleluya. Yang ke-34, bukan 33 tapi 34. 33 tahun yang lalu. Haleluya. Ada yang ulang tahun? Oh, Kenso. Hah? 22 Kenso. Tanggal berapa? 20. Oh, hari Selasa ya. 23 Tata. Tata. Anaknya Levi. Oke, 22 hari Selasa. Ya Bu, hari Selasa ya? Ya, oke. Kenso ulang tahun. Terus ada lagi? Oke, kalau begitu kita terus berdoa untuk selesai ini, bisa kita selesaikan semua urusan renovasi ini yang belum selesai.
musik yang mesti kita isi kembali. Dan saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu semua, biar kita boleh isi kembali semua. Kalau boleh tahun ini kita bisa isi kembali semua. Amin. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan saya juga ada kerjaan yang saya kerjakan. Minta doa supaya semua boleh terselesaikan dalam bulan ini, bisa ada berkat untuk kita bereskan semua urusan kita. Amin. Dan jangan lupa berdoa juga untuk tanah yang di sebelah dan yang di sebelah, karena yang di sebelah udah mau jual dan belum ada yang beli. Nah, yang di sebelah juga dia belum mau lepas. Kalau boleh itu menjadi bagian kita, dan bawahnya kita bisa bikin parkiran. Kita tidak sulit dengan memarkir mobil. Kalau yang di sini bisa 20 mobil, 30 mobil bisa masuk, karena dia luas. Besar dia 512. Pas di hub jadi ada tanah kosong, tanah lebih. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk parkiran bagian bawahnya. Nah, terus yang di sebelah juga begitu, lumayan besar, sama seperti ini. Nah, kalau kita bikin sama seperti ini, mobil bisa berapa? Lumayan, dari depan, dari belakang ke depan gitu. Nah, itu kita melihat ke depan bahwa perkembangan ini pasti terjadi, ada perubahan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tetap berdoa, kita percaya dan juga berdoa buat kursi-kursi yang kosong ini tetap Tuhan bawa jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan yang ada di lingkungan sini, bahkan yang di balkon yang sudah kita siap pun, itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa buat anak-anak kami itu yang berulang tahun. Ada Kenzo, ada Tata juga Tuhan. Kenzo yang tanggal 22 kami serahkan dalam tangan-Mu. Tata juga demikian. Mari Tuhan ambil alih dan berkati mereka Tuhan dalam pertumbuhan mereka hari demi hari. Biarlah semakin luar biasa dalam Engkau, dalam takut akan Engkau Tuhan. Mereka semakin kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan yang renovasinya belum selesai. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, dan biarlah kami boleh selesaikan itu semua. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberi berkat bagi kami Tuhan untuk menyelesaikan semua urusan renovasi ini. Dan juga ada alat musik yang kami butuhkan, ada videotron yang kami butuhkan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri dan kanan kami Tuhan yang mau melepaskan tempat mereka. Mari Tuhan, kami membutuhkan dana untuk menyelesaikannya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami imani bahwa kami mendapatkan itu semua, dan kami boleh pakai tempat ini untuk ada parkiran, dan juga ada perkantoran, ada sekolah Tuhan. Kami serahkan dalam ada aktivitas setiap harinya kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa. Dan juga segala proyek yang kami kerjakan hari-hari ini, mari Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan bulan ini biar semua boleh terselesaikan dengan baik di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang dilakukan hari-hari ini. Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Segala yang menghambat, menghalangi, segala kutuk apapun kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau buka segala pintu-pintu berkat sehingga kami boleh menikmatinya Tuhan. Kami boleh terima apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Memberkati Bapa, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh membawa bangsa kami ini keluar dari segala situasi yang sukar sulit hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami ada dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur.